Seorang petugas kebersihan menemukan bercak darah dan jasad seorang manusia di kolam renang. Apakah yang sebenarnya terjadi pada akademi renang ini? Apakah ada kecurangan atau justru terdapat skandal di dalamnya? Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak menonton alur cerita film ini hingga akhir. Jadi, selamat menyaksikan alur cerita film. Film dibuka dengan menampilkan sebuah keluarga yang terdiri dari Fernando, Lucy, dan dua anak mereka yang bernama Julian dan Vivi. Di mana pada hari tersebut mereka sedang mengadakan pesta anniversary pernikahan mereka yang ke-20 tahun. Ya, sebuah keluarga yang hidup dengan bergelimang harta sehingga keadaan rumah tangga mereka begitu harmonis. Di tengah-tengah acara tersebut, Lucy tiba-tiba dihampiri oleh teman prianya yang bernama Miguel, yang mana Lucy yang memiliki profesi sebagai pengacara diminta untuk membantu Miguel dalam kasus perceraiannya. Sedangkan di sisi lain, Fernando juga dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Amila, dan mereka terlihat begitu akrabnya sehingga membuat Lucy pun cemburu. Namun meskipun mereka harmonis secara ekonomi, kehidupan ranjang mereka tidak seindah seperti apa yang dibayangkan. Apalagi setelah hari itu, Lucy melihat Fernando begitu mesranya dengan teman wanitanya. Itu membuat Lucy semakin cemburu dan menuduh Fernando memiliki hasrat untuk berselingkuh. Tapi di sini, Fernando membela dirinya dan ia malah menuduh Lucy lah yang mungkin sudah memiliki selingkuhan, mengingat hubungan ranjang mereka yang semakin lama semakin hambar. Di keesokan harinya, Lucy menemui Miguel di sebuah bar untuk membahas tentang masalah dan kasus perceraiannya dengan istrinya. Di sini, Miguel mengungkapkan bahwa ia tidak terlalu peduli dengan harta gonogini. Yang ia mau dapatkan adalah hak asuh dari ketiga anaknya. Miguel pun berharap penuh pada Lucy agar hak asuh tersebut jatuh kepada dirinya, bukan pada istrinya. Sí, claro, no te preocupes, yo me encargo. Setelah pertemuannya dengan Miguel, Lucy pun langsung beranjak menuju akademi renangnya yang ia kelola bersama suaminya. Karena bertepat pada hari itu, ia dan suaminya mengangkat pelatih baru, seorang mantan atlet renang nasional yang bernama Matias, yang memutuskan pensiun dini dan beralih menjadi seorang pelatih. Gracias. Vamos. Nos vamos. Sesampainya di rumah, Lucy yang jarang mendapatkan perhatian dan kasih sayang mulai berfantasi dengan membayangkan seorang Matias, dan tanpa ia sadari, Fernando pun menyadarinya tepat dari luar kamar mandi. Di keesokan harinya, Lucy pun bertemu dengan istri Miguel yang bernama Nala beserta pengacaranya. Ya, di sini Lucy menyampaikan keinginan Miguel untuk mendapatkan hak asuh dari anak mereka. Nala yang ternyata juga mengenal Lucy pun sangat menyayangkan kenapa Lucy bersedia membela Miguel, karena pada dasarnya Lucy pun mengetahui apa alasan di balik perceraian mereka. Namun di sini Lucy tetap mengedepankan profesionalisme dalam pekerjaannya dan mengesampingkan rasa empati meskipun itu pada temannya sendiri. Sebagai mantan atlet renang, Lucy pun tetap menjaga skill dan kemahirannya dalam berenang. Dan tepat pada hari itu ketika Lucy sedang berlatih, ia pun ditemani oleh Matias yang membuat mereka semakin dekat dan akrab. Bahkan Lucy pun menawarkan tumpangan ketika Matias pulang dengan jalan kaki. Dan di tengah perjalanan pulang itulah Lucy bertanya alasan Matias pensiun dini. Matias pun menjelaskan bahwa ia mengalami cedera yang membuatnya tidak mungkin untuk bersaing di tingkat nasional. Setelah sampai di tempat tujuan, tanpa aba-aba, Matias pun langsung memberikan kecupan hangat kepada Lucy. Melihat Lucy yang tidak menolaknya, Matias pun memberanikan diri untuk mengajaknya bertemu di lain waktu. Dan itu membuat Lucy pun senyum-senyum kegirangan. Sesampainya di rumah, Lucy pun menyadari bahwa topi Matias tertinggal di mobilnya, dan itu membuat Lucy kembali berfantasi dengan menggunakan topi Matias sebelum akhirnya ia dikagetkan dengan kemunculan Fernando. Mucho trabajo. Muy difícil. Lo siento.
Di keesokan paginya entah mendapatkan nomor Lucy dari mana, intinya Matias mengajak Lucy untuk bertemu. Dan yang membuat dinamika perselingkuhan ini menjadi semakin rumit adalah ternyata Vivi juga tertarik dengan Matias. Bahkan ketika ibunya datang, ia tidak tanggung-tanggung, tidak segan-segan untuk menunjukkan ketidaksukaannya. Ya, di situ Lucy bukan untuk menemui Vivi, melainkan untuk menemui Matias. Dan akhirnya Lucy dan Matias pun meninggalkan tempat pelatihan renang tersebut. Di luar dugaan, pada hari itu juga Matias mengungkapkan perasaannya terhadap Lucy. Dan ya, seperti apa yang sudah kalian harapkan, adegan tersebut terjadilah, maka terjadilah. Semakin hari hubungan antara Lucy dan Matias pun semakin mesra, semakin menjadi-jadi. Tapi sial bagi Lucy, ketika ia hendak pergi meninggalkan bar bersama Matias, ia meninggalkan lipstiknya sehingga ditemukan oleh seseorang. Singkat cerita, di suatu hari Vivi pun mulai berani untuk menggoda Matias. Alih-alih menanggapi Vivi, ia justru cuek dan pergi meninggalkan Vivi karena ia lebih memilih untuk bertemu dengan ibunya. Dan terjadilah adegan yang kalian harapkan entah keberapa kalinya. Estoy casada, no busco novio. Setelah pulang dari hotel, Lucy pun langsung dicerca berbagai macam pertanyaan oleh Fernando. Karena akhir-akhir ini, Lucy sering pulang telat ke rumah. Di keesokan harinya, tiba-tiba Fernando mendapatkan telepon yang mendesak. Begitu pula dengan Lucy, ia mendapatkan pesan dari Miguel dan memintanya untuk segera bertemu. Lucy dan Miguel pun akhirnya bertemu dengan Nala dan pengacaranya untuk membahas lanjutan dari sidang perceraian mereka. Dan ketika semua orang beranjak pergi dari pertemuan tersebut, Nala tiba-tiba memanggil Lucy dan ia menawarkan satu buah villa kepada Lucy agar Lucy berhenti untuk membela Miguel. Dengan tegas, Lucy pun langsung menolaknya. Akan tetapi Nala tidak menyerah dan ini tidak bisa lagi ditolak oleh Lucy. Ya, Nala mengeluarkan lipstik milik Lucy yang sebelumnya ia temukan di bar dan itu membuat Lucy menjadi gelisah. Ia takut skandal perselingkuhannya tersebar. Lucy pun langsung menemui Matias dan ia ingin mengakhiri hubungan ini. Meskipun Matias menolaknya, Lucy pun tetap ingin mengakhirinya karena ia masih memikirkan karir dan keluarganya. Keesokan harinya Lucy pun menemui pengacara Nala. Tanpa persetujuan dari Miguel, ia menyerahkan hak asuh kepada Nala dan itu membuat Miguel langsung menelponnya untuk mengkonfirmasi dan menanyakan keputusan Lucy tersebut. Sebelum ia merespon panggilan Miguel, tiba-tiba Lucy kedatangan Matias di kantornya dan ini membuat pertengkaran mereka kembali terjadi sampai akhirnya Matias menunjukkan video perselingkuhan mereka dan Matias mengaku ia merekamnya karena ia disuruh oleh Fernando. Ya, Fernando sudah dari jauh-jauh hari mengetahui perihal perselingkuhan mereka. Di hari itu juga Lucy pun langsung menemui Fernando untuk mengkonfirmasi tentang apa yang telah dikatakan oleh Matias sebelumnya. Dan ya, di sini Fernando berdalih bahwa ia melakukan semua itu untuk kebahagiaan Lucy. Meskipun alasan tersebut tidak masuk di akal Lucy, tapi di tengah-tengah pertengkaran mereka dikagetkan dengan kedatangan Matias. Dan ya, Matias mengungkapkan bahwa ia telah resmi berpacaran dengan Vivi. Dan itu membuat Lucy semakin frustasi. Karena satu masalah belum selesai, masalah yang lain muncul lagi. Akhirnya, Lucy dan Fernando pun menentang hubungan mereka. Tapi di sini Vivi tidak peduli. Ia justru memilih pergi dan mengajak Matias untuk berlatih renang. Perdón, sé que esto es difícil. Dan itu membuat Fernando memutuskan untuk menyusul mereka berdua ke tempat pelatihan. Di keesokan harinya entah apa yang terjadi pada malam itu, tapi intinya di hari itu suasana pun menjadi hening sehening-heningnya sampai akhirnya Miguel pun datang untuk menawarkan bantuan kepada keluarga tersebut. Dan ternyata Matias ditemukan tewas di tempat pelatihan dan karena Vivi menjadi orang terakhir yang bersamanya, ia harus dibawa ke pihak berwajib.
Usut punya usut, sebelum Vivi dan Matias pergi ke tempat pelatihan pada malam sebelumnya, Julian memasukkan cairan ke dalam botol minum Matias. Sementara Vivi dibawa ke pihak berwajib, Julian dan Fernando mendatangi tempat pelatihan yang ternyata sudah dipenuhi oleh wartawan dan juga aparat. Di sana, Fernando sebagai pemilik akademi tersebut dimintai keterangan tentang kasus yang terjadi, tapi Fernando menjelaskan bahwa semuanya masih dalam proses penyelidikan. Di tempat yang berbeda, ternyata Miguel tidak membawa Vivi ke pihak berwajib, tapi ia membawanya ke satu kafe dan ia meminta Vivi untuk menceritakan apa yang terjadi pada malam itu. Akhirnya, Vivi pun mulai bercerita. Keanehan terjadi semenjak mereka berada dalam mobil karena pada saat itu Matias mendapatkan pesan pemecatan dari orang tua Vivi. Vivi yang merasa bahwa pemecatan itu dikarenakan oleh dirinya. Ia merasa bersalah dan meminta maaf kepada Matias. Setibanya di tempat pelatihan, Matias tidak fokus melatih Vivi, ia lebih fokus kepada ponselnya. Sampai akhirnya Vivi pun merebut ponsel tersebut. Ya, Vivi akhirnya mengetahui perselingkuhan Matias dan ibunya. Matias yang semakin lama semakin sempoyongan akibat pengaruh cairan yang diberikan oleh Julian. Ia mencoba merebut ponselnya kembali, tapi sial, ia terjatuh dan kepalanya terbentur hingga berdarah. Vivi pun sangat kecewa dengan Matias, bahkan ketika Matias meminta tolong kepada Vivi akibat lukanya yang begitu parah, Vivi tidak peduli, malah ia pergi meninggalkannya. Sampai akhirnya Vivi bertemu dengan ayahnya. Di sini ia memberikan ponsel tersebut kepada Fernando supaya ayahnya tahu tentang perselingkuhan Matias dan ibunya. Fernando pun menenangkan Vivi dan memintanya untuk menunggu di mobil, sedangkan ia pergi menemui Matias. Akhirnya ketegangan pun terjadi. Matias merasa dirinya telah diperalat oleh keluarga tersebut. Akhirnya meskipun dalam keadaan sempoyongan, ia pun menyerang Fernando dan itu hanya memperburuk keadaan sehingga lukanya semakin parah. Setelah itu, Vivi tidak mengetahui kabar Matias sampai akhirnya di keesokan harinya ia diberi kabar bahwa Matias telah tewas. Mengetahui kebenaran itu, Miguel memanfaatkannya untuk menekan Lucy agar kembali merebut hak asuh anaknya yang telah ia berikan kepada Nala. Dan sebagai gantinya, ia akan membantunya dalam kasus ini karena ia memiliki koneksi di dalam kejaksaan. Setelah kesepakatan tercapai, akhirnya semua orang berkumpul di tempat pelatihan untuk menyaksikan jasad Matias yang terakhir kalinya. Namun kebenarannya baru terungkap karena ternyata pada malam itu Lucy menyusul Fernando dan Vivi ke tempat pelatihan. Dan tepat setelah Fernando keluar dari tempat pelatihan, Lucy pun masuk untuk menemui Matias yang sedang duduk di pojokan. Dan ya, Matias masih dalam keadaan hidup. Namun di sini Lucy menggodanya dan mengajaknya untuk berenang bersama. Dan ketika Matias sudah berada dalam kolam renang dengan keadaannya yang masih tidak stabil, Lucy pun menenggelamkan Matias hingga akhirnya tewas. Kasus pun ditutup dengan dugaan bahwa Matias tenggelam di kolam renang dikarenakan overdosis obat-obatan. Definisi yang kaya yang berkuasa. Nafsu memang bisa merusak segalanya. Bahkan dalam sisi yang positif pun, jika disertai dengan nafsu yang berlebihan akan menyebabkan kehancuran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan goodbye.